Perkenalkan, saya Gladys Pangaribuan dengan NIM 2130 2070 2045 dari Prodi Administrasi Negara kelas B. Pada video kali ini saya akan membahas sedikit mengenai Indonesia sebagai pemegang tongkat estafet dalam KTT G20. G20 dikenal sebagai negara dengan perekonomian besar di dunia. G20 ini menjadi bagian yang dapat memberikan solusi terhadap tantangan-tantangan yang dialami oleh dunia. Karena memang asal-usul didirikannya G20 ini adalah karena adanya sebuah krisis. Jadi, G20 ini adalah suatu respon dari adanya sebuah krisis. Indonesia secara resmi memegang tongkat estafet sebagai presidensi G20 pada 1 Desember 2021 sampai 30 November 2022 dengan mengangkat tema Recover Together, Recover Stronger, di mana nantinya diharapkan Indonesia dapat membawa suara-suara developmental state, termasuk di dalamnya small island state. Di sini kita diharapkan dapat menjadi penuntun ataupun mata dan telinga negara-negara lain, baik itu negara berkembang ataupun hal lainnya dalam diskusi G20. G20 melihat seberapa jauh negara-negara emerging bisa membawa suara-suara developing country. Di sini dalam kurang lebih 2 tahun, negara-negara memiliki tantangan yang dialami bersama, yaitu pandemi COVID-19. Bukan hanya dari segi kesehatan, tetapi juga dari segi ekonomi dan sosial kita mengalami banyak kerugian. Pandemi COVID-19 ini menjadi sorotan ataupun topik penyorotan negara-negara dalam G20. Indonesia sebagai presidensi dalam KTT G20 harus dapat menjadi solusi untuk mencari cara bagaimana agar kita dapat keluar secara bersama-sama dari pandemi ini, baik dari sisi kesehatan ataupun recovery ekonomi, ditambah dengan bisa membawa suara-suara dari negara berkembang atau negara lainnya. Berikut beberapa langkah yang akan ditempuh Indonesia sebagai pemegang tongkat estafet presidensi KTT G20 2021-2022. Yaitu yang pertama ada memperkuat arsitektur kesehatan global, transisi ekonomi dan pembangunan. Negara-negara di dunia termasuk di dalamnya G20 mengalami tingkat kesehatan yang buruk dikarenakan karena adanya kondisi pandemi COVID-19 ini. Jadi dalam hal ini, KTT G20 ini harus ada negara-negara dalam artian negara maju yang mau membantu negara-negara berkembang. Seperti halnya adalah vaksin. Awal COVID-19, negara-negara berusaha untuk menemukan vaksin. Dan otomatis yang menemukannya terlebih dahulu adalah negara-negara maju karena didorong dari faktor peralatan ataupun teknologi yang lebih canggih. Nah, disinilah nanti akan adanya kebijakan politik berupa power ataupun cooperation. Di sini negara-negara maju dalam unit ini akan membawa suara dari negara-negara berkembang dan membantu dalam urusan vaksinasi. Yang kedua ada transisi energi, di mana diperlukan teknologi energi yang lebih kuat dan affordable terhadap negara-negara berkembang. Di sini dibutuhkan kerjasama agar kita dapat beralih dengan menggunakan energi baru terbarukan dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan sebuah negara. Yang ketiga ada transformasi di bidang digital. Digitalisasi ini bukan hanya untuk pemain-pemain besar, tetapi juga terhadap UMKM ataupun perempuan. Dalam G20 ini, Indonesia mewakili negara-negara berkembang menjadi forum ataupun interaksi antara leader dengan pemain-pemain ekonomi. Transformasi di bidang digital, di dalamnya itu terdapat kerahasiaan data ataupun cyber data. Nah, di sini digital ekonomi bisa mendukung negara-negara berkembang. Adanya isu-isu inklusivitas baik pemain bisnis ataupun perusahaan-perusahaan ataupun perempuan. Sehingga diharapkan dari digital ini akan ada pembahasan ataupun pembicaraan dengan orang-orang atau perusahaan digital yang terlibat. Seperti contohnya ada Google ataupun Amazon. Karena selain transformasi digital akan ada terdapat pengembangan terhadap perempuan. Kemudian beberapa pihak yang berperan penting untuk mensukseskan presidensi Indonesia dalam KTT G20, yaitu ada lembaga pemerintah.
lembaga pemerintah adalah lembaga yang berperan penting untuk mensukseskan KTT G20 ini. Karena dalam lembaga pemerintah akan terdapat power ataupun authority atau corporation yang dapat mendorong ataupun mengatur kebijakan dalam masyarakatnya. Kemudian yang kedua ada UMKM ataupun perusahaan-perusahaan. Diharapkan akan ada kerjasama antara UMKM ataupun perusahaan dengan negara, sehingga akan mensukseskan ataupun mendorong ketiga hal yang saya sebutkan tadi sebagai langkah-langkah Indonesia untuk menciptakan tujuan G20. Kemudian yang terakhir ada masyarakat. Masyarakat di sini berfungsi sebagai pendukung dan pelaku kebijakan untuk mewujudkan tujuan G20. Demikian pemahaman saya mengenai Indonesia sebagai pemegang tongkat estafet dan tuan rumah G20. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata, saya mohon maaf. Terima kasih.